Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Toha. Saya salah satu pekerja di under PT Freeport Indonesia di tambang di Papua. Saya di sini mau sharing bersama Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya mengenai keselamatan kerja di ruang terbatas, yang khususnya pekerjaan ini di pekerjaan tambang khususnya. Ya di sini ya keselamatan kerja di ruang terbatas itu, kalau kita melambangkannya seperti itu, dengan simbol seperti itu, dengan kontrol kritisnya sendiri dari keselamatan di ruang terbatas sendiri ada kontrol kritisnya, yaitu pertama itu kita kontrol kritisnya apa sih itu LOTOTO, lock out take out, apa sih itu izin kerja di ruang terbatas, apa sih itu pemantauan atmosfer di ruang terbatas yang dilakukan, dan apa sih yang dimaksud dengan zero tolerance harus dipatuhi prosedur bekerja di ruang terbatas. Itu nanti kita akan bahas. Ini jadi sebelumnya seperti awalan terlebih dahulu, bahwa di ruang terbatas sendiri kita harus mengerjakannya apa, dan juga apa yang termasuk zero tolerance untuk ini wajib harus dilakukan seperti itu. Tujuan akhir dari pelatihan ini yaitu pelatihan ini didesain untuk memfasilitasi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan tindakan atau perilaku, serta komitmen yang diperlukan oleh karyawan terkait agar kompeten melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ruang terbatas dengan selamat di area kerja, khususnya di PT FI. Hasil pelatihan sendiri, peserta yang pertama memiliki pengetahuan K3 yang diperlukan agar mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ruang terbatas dengan selamat di area kerja, yang meliputi pengetahuan dengan pengantar keselamatan kerja di ruang terbatas, kebijakan atau prosedur keselamatan kerja di ruang terbatas, dan juga identifikasi bahaya dan penilaian risiko di ruang terbatas. Yang kedua, memiliki keterampilan menerapkan pengetahuan K3 tersebut. Nomor 1, dalam implementasi keselamatan kerja di ruang terbatas di tempat kerja. Yang ketiga, yaitu memiliki tindakan atau perilaku serta komitmen yang benar dalam implementasi keselamatan kerja di ruang terbatas, khususnya di tempat kerja, yaitu di PT FI. Indikator keberhasilan dari pelatihan tersebut yaitu peserta dinyatakan berhasil jika mampu memenuhi indikator-indikator semuanya. Apa indikatornya? Yang pertama, bisa mendemonstrasikan pemahaman atau menjelaskan dengan benar mengenai pengantar keselamatan kerja di ruang terbatas yang meliputi istilah dan definisi terkait ruang terbatas, tujuan aturan ruang terbatas, contoh-contoh insiden di ruang terbatas. Yang kedua, mendemonstrasi pemahaman atau menjelaskan, menguraikan dengan teliti, dengan benar mengenai standar dan prosedur keselamatan di ruang terbatas yang mencakup tujuan, ruang lingkup, definisi, prosedur, tugas, dan lain-lain. Yang ketiga di sini bertujuannya untuk bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, standar kepaparan, dan pengendalian resiko. Yang keempat yaitu kita bisa mengerti alat deteksi gas itu dia mendeteksi apa saja. Mendeteksi oksigen dan gas beracun, gas mudah terbakar, ventilasi, itu untuk sebagai penanggulangannya. Seperti itu. Yang kelima, mempraktekkan. Apakah kita bisa mempraktekkan pengetahuan, keterampilan, dan tindakan tersebut di lapangan kerja. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pelatihan ini dengan konsep dan prinsip yang sesuai dan mengimplementasi keselamatan kerja di ruang terbatas. Oke, jadi kita ada 4 topik selama training ini. Mungkin kita bahasnya agak lebih singkat
seperti itu dikarenakan melihat waktu. Ya, kita langsung masuk. Apa sih itu ruang terbatas? Ruang terbatas itu di mana suatu ruang yang cukup untuk badan seseorang atau pekerja untuk masuk dan melakukan pekerjaan dengan sarana akses keluar masuk terbatas, dan ruangan tersebut tidak dirancang untuk ditempati secara terus-menerus oleh karyawan. Jadi, namanya ruang terbatas itu ruangan di mana itu tidak dirancang, tidak dibuat untuk singgahnya orang. Tetapi ruang terbatas itu dibuat seperti mungkin itu sebagai aliran mesin atau masuk dalam line dari operasional permesinan, itu masuknya ruang terbatasnya, di mana itu memang benar-benar terbatas ruangannya, seperti itu. Yang kedua, orang yang masuk, seseorang yang telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya. Ruang terbatas memerlukan izin dan berwenang untuk bekerja di ruang tertutup. Yang ketiga yaitu pemberi izin, pengawas atau orang yang bertanggung jawab. Jadi harus ada orang pemberi izin. Nanti kita bahas lebih detailnya. Yang keempat, penjaga. Karyawan terlatih dan memiliki pengetahuan yang ditempatkan di luar area terbatas atau area tertutup untuk memantau kegiatan di dalam ruang tertutup tersebut dan mampu melakukan atau memulai penyelamatan yang benar jika diperlukan, seperti itu. Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang langsung berhubungan jika ada pekerjaan atau jika ada pemantauan inspeksi di ruang terbatas. Harus ada orang yang masuk, harus ada pemberi izin, dan juga harus ada penjaga. Insiden yang sering terjadi yaitu kematian di tangki penyimpanan yang dimana dia kekurangan oksigen. Yang kedua ada kasus keracunan karbon monoksida. Yang ketiga itu kematian di kapal tongkang batubara. Oke, ruang terbatas sendiri sesuai dengan standar fresh. Kalau di Freeport itu ada fresh, namanya fresh itu Freeport Environment, Safety and Health, yang dimana itu nomor 5.52.30 tentang izin masuk ruang terbatas atau ruang tertutup dengan tujuan menetapkan dan mengidentifikasi lokasi ruang-ruang tertutup dan memberikan pedoman operasi pekerjaan yang selamat untuk memasuki ruang tertutup yang memerlukan izin masuk. Jadi, menetapkan dan mengidentifikasi lokasi ruang-ruang tertutup. Sebelum kita memasuki ruangan tersebut, memasuki ruang terbatas itu, kita harus bisa menetapkan dulu dan mengidentifikasi dulu lokasi tersebut itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa asal masuk saja ke dalam situ. Kita harus mengerti di dalam itu tuh ada apa saja, ada gas mengandung apa, ada organ-organ mana di dalam situ yang bermasalah. Kita harus mengerti semuanya dan kita harus bisa menanggulangi tersebut sebelum kita masuk ke area ruang terbatas. Yang selanjutnya memberikan pedoman operasi pekerjaan yang selamat. Jadi jika kita memberikan pedoman operasi pekerjaan yang selamat, kita harus mengikuti semua rules-nya. Ada rules-nya masing-masing. Kita tidak bisa langsung hanya menyuruh, kau masuk, nanti ada penjaga. Tidak bisa. Harus ada rules-nya semua. Rules-nya bagaimana? Kita lihat nanti di belakang. Untuk memasuki ruangan yang memerlukan izin masuk. Nah, yang memerlukan izin masuk. Persyaratan yang diatur dalam standar kinerja, yaitu yang pertama, survei dasar untuk menentukan area fasilitas atau peralatan yang memerlukan izin. Jadi, kita harus mengenali dulu. Kita harus mengenali dulu area, fasilitas, atau peralatan yang di mana mau kita kerjakan. Itu harus kita mengenalinya, dan kita setiap mau melakukan apapun wajib menggunakan izin kerja di situ. Yang kedua, formulir identifikasi bahaya dan izin masuk ruang tertutup. Nah, ini beda. Jadi kita dituntut sebelum melaksanakan pekerjaan itu
kita harus wajib membuat JSA-nya terlebih dahulu. Setelah kita membuat JSA, baru kita setelah dapat JSA-nya, terus kita bisa menetapkan SOP-nya bagaimana. SOP-nya salah satunya apa? Yaitu sebelum kita memasuki ruang terbatas atau ruang tertutup, wajib kita menggunakan izin masuk ruang tertutup. Ada formulirnya. Yang ketiga, kontrol administratif. Apa kontrol administratif? Kontrol yang dimana itu kita mengatur jam kerja orang. Kontrol yang dimana kita membatasi pekerja. Itu masuknya administratif. Yang dimana ruangan tertutup kita tidak bisa kerjakan sampai lebih dari 2 orang di dalam itu. Maksimal 2 orang. Dikarenakan apa? Bisa berhubungan dengan ergonomi, keselamatan juga yang di dalam, juga oksigennya dari pernafasan. Itu kita batasi hanya 2 orang. Dan administratif lainnya apa? Kita batasi jam kerjanya. Batasi jam kerjanya. Dengan kita batasi jam kerjanya, jadi kita bisa switch kru orang-orang yang dimana itu dia mau bekerja di situ, kita bisa switch seperti itu. Terus evaluasi ulang. Dari evaluasi ulang itu apa kita temui, hal-hal apa yang harus kita tanggulangi untuk hari-hari berikutnya. Namanya safety itu tidak ada habisnya. Itu namanya seperti roda berputar, tidak ada habisnya. Selagi kita sudah sampai selesai, kita harus evaluasi ulang. Buat apa? Buat kalau misalnya ada pekerjaan yang sama itu terulang kembali, kita harus bisa meminimalisir namanya insiden. Seperti itu. Dan near miss. Oke, akuntabilitas karyawan. Yang pertama, memahami dan mematuhi masuk ruang tertutup. Kita harus memahami dulu dan mematuhi izin masuk ruang tertutup. Jadi kita tidak bisa, kalau misalnya kita masuk, kita tidak paham apa-apa, terus kita tidak masuk, itu tidak boleh. Dan yang kedua, mematuhi izin masuk ruang tertutup. Kita harus patuh sama peraturan yang sudah ditegakkan sama perusahaan. Kita tidak bisa, kalau misalnya masuk itu dengan, oh saya udah berapa puluh tahun kerja di sini, saya tidak pernah kenapa-kenapa. Bukan masalah itu. Namanya insiden itu bisa datang kapan saja. Tidak bisa kalau misalnya kita seperti itu menyebutnya. Oke, yang kedua, menghadiri pertemuan singkat sebelum masuk ke ruang tertutup. Nah, ini penting sekali. Menghadiri pertemuan singkat sebelum masuk ke ruang tertutup. Jadi setiap kita memulai pekerjaan, atau kita memulai pekerjaan di mana area itu baru, kita wajib dulu induction. Kita wajib induction, kita wajib safety meeting. Kita tidak bisa langsung masuk tanpa kita melakukan hal tersebut. Kita harus induction, harus safety meeting, yang dimana kita mengenali area tersebut. Kita mengenali area tersebut, kita mengenali bagaimana kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan di sana, kita mengenali tersebut, kita wajib harus tahu bagaimana areanya, apa yang bakal terjadi di sana. Kita harus tahu. Dan yang ketiga, memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan selamat. Memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, ini pengetahuan hal dasar yang wajib kita ketahui. Jadi kita harus tahu pemahaman di sana, harus tahu pengetahuan juga, keterampilan juga kita tahu di sana. Bagaimana kita kerja dengan selamat, itu saja. Yang keempat, melaporkan kekurangan atau penyimpangan yang diamati kepada pengawas atau pihak yang terkait. Setiap hal apapun di sana yang menyimpang dengan SOP, yang menyimpang dengan prosedur, itu wajib kita laporkan. Kita melaporkan bukan berarti salah. Tetapi justru kalau kita melaporkan itu kita sudah menyelamatkan satu orang. Kita sudah menyelamatkan satu nyawa. Jangan berarti, itu cuman biasa, itu cuman biasa. Walaupun hal sekecil apapun, wajib kita laporkan. Biar apa? Biar dari kitanya itu sudah ada upaya untuk menyelamatkan, dan juga kita sebagai pengawas ada upaya untuk mengawasi, dan juga selanjutnya pekerja kita untuk bekerja selanjutnya itu dia akan lebih safety, lebih aman. Tidak bisa kalau misalnya
bekerja hanya seperti itu saja. Kalau misalnya sudah menyimpang, kita harus laporkan, harus tindak lanjuti, harus ditanggulangi. Bagaimana caranya mereka kerja lebih safety. Seperti itu. Nah, apa aja sih persiapan-persiapan sebelum memasuki ruang terbatas? Ya, persiapan yang pertama kita harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Pengenalan bahaya, prosedur penyelamatan, yang dimana itu pengenalan bahaya dan prosedur penyelamatan berhubungan dengan ruang terbatas, masuk izin ruang terbatas. Yang kedua, menyiapkan izin kerja masuk. Yang ketiga, menunjuk pekerja yang masuk dan yang standby. Jadi kita harus menunjuk siapa pekerja yang boleh masuk dan siapa pekerja yang harus standby. Yang keempat, melengkapi pekerja yang masuk dengan peralatan pelindung yang benar. Kita tidak bisa kalau misalnya tidak siapkan APD juga. APD harus kita siapkan. Kita harus siapkan APD untuk pekerja yang masuk di dalam dan pekerja yang standby juga. Seperti itu. Dan yang selanjutnya melengkapi pekerja standby dengan peralatan komunikasi dan cara penyampaian pesan. Jadi misal, pekerja yang di dalam itu bising, ya kan, ada kebisingan. Itu harus di-setel dulu bagaimana, mau pakai dengan cara tarik tali atau bagaimana untuk menginstruksikan bahwa ada apa-apa di luar. Kalau tidak, untuk menginstruksikan untuk berhenti dulu pekerjaannya. Kita harus ada hal yang kita ulangi terlebih dahulu. Itu harus sampai dibicarakan hal seperti itu. Bagaimana cara menyampaikan pesan kita kepada pekerja yang ada di dalam, seperti itu. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya hanya, oh tidak apa-apa itu, nanti kita sampaikan ke mereka. Tidak bisa seperti itu. Terus, oke. Selanjutnya yaitu memiliki tim emergency dan rescue yang terlatih. Wajib ya. Setiap perusahaan itu wajib ada ya. Namanya kita mau namanya kita itu kalau misalnya mau melakukan suatu pekerjaan atau kita memiliki perusahaan, kita wajib memiliki tim emergency dan rescue. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tidak memiliki tim tersebut, soalnya kalau misalnya terjadi apa-apa emergency itu pasti larinya ke mereka. Nah, terus itu yang sudah berhubungan dengan orang kita sudah lakukan semuanya. Melakukan pelatihan, menyiapkan izin kerja masuk, menunjuk pekerja, melengkapi dengan APD. Ini semua berhubungan dengan orang. Terus bagaimana kita yang berhubungan dengan equipment? Nah, cara menghilangkan bahayanya dengan cara yang pertama kita LOTO. Kalau kita menyebutnya LOTO, lock out, take out, try out. Kita harus men-try it. Kita tidak bisa kalau kita tidak try, bahasa kasarannya hati kita nggak lega kalau kita tidak try. Saklar kita kunci, pompa kita kunci, keran kita kunci, pipa kita kunci, semua kita kunci, tidak ada namanya aliran yang lewat di situ. Seperti itu. Listrik kita kunci, yang gimana kita ambil listrik dari luar, tidak apa-apa. Nah, prosedur bekerja. Prosedur bekerja di ruang terbatas sendiri. Yang pertama, sebelum kita masuk di dalam ruang terbatas tersebut, kita wajib melakukan pengetesan terlebih dahulu. Pengetesan apa sih? Pengetesan yang dimaksud ini yaitu pengetesan gas. Kita harus melakukan pengetesan gas sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut. Kita tidak tahu di dalam itu mengandung gas apa. Kalau misalnya yang berhubungan dengan material, yang berhubungan dengan benda cair, yang berhubungan dengan apa, kita bisa lihat, kita bisa ambil. Kita nggak perlu pakai tes. Tapi kalau misalnya gas, itu ada yang berwarna tidak berbau,
ada yang berbau tidak berwarna, ada yang sampai benar-benar tidak terlihat apa-apa, padahal itu berbahaya. Jadi kita harus tahu semua gas tersebut dengan apa? Kita harus menyiapkan alat pendeteksi gas. Seperti itu. Selanjutnya kita harus pembersihan dan ventilasi. Sebelum kita masuk, kita harus tahu jalur ventilasi kita kemana. Terus yang kedua, sebelum kita masuk, kita harus clean up dulu area tersebut. Tidak bisa kalau misalnya kita tidak clean up. Biar apapun juga kita masuk harus keadaan ruangan itu bersih atau minimal kita layak untuk masuk di situ. Selanjutnya yaitu sistem perlindungan diri. Jadi sistem perlindungan diri tersebut itu kita harus tahu sistemnya bagaimana. Kalau misalnya terjadi emergensi, sistemnya bagaimana. Cara melindungi diri kita di dalam itu bagaimana, kita harus tahu. Yang selanjutnya penerangan dan peralatan perlindungan dengan keselamatan, terus juga tugas-tugas personil. Nah ini, melakukan pengetesan sebelum masuk. Yang pertama, gunakan peralatan pengetesan yang benar untuk mengecek bahaya-bahaya. Tuh. Yang kedua, periksa kadar oksigen, kekurangan dan kelebihan oksigen, dan cek kandungan udara dari gas toksik dan yang mudah terbakar. Jadi fokus kita yaitu dari gas toksik dan gas yang mudah terbakar. Soalnya apa? Kalau sudah masuk di ruang terbatas, pekerjaan pasti nggak jauh dari pekerjaan mekanik, pekerjaan pengelasan, pekerjaan cutting, pekerjaan mungkin gerinda dan lain sebagainya. Terus selanjutnya lakukan pengetesan udara di seluruh ruangan dari atas sampai bawah. Kenapa kita harus mengetes semuanya? Kenapa nggak kita kasih masuk satu kali aja? Kenapa nggak masukin satu kali aja? Terus kita cek. Ingat, gas itu dia banyak sifatnya. Ada sifatnya di atas, di tengah, di bawah. Namanya gas. Jadi kita harus bisa mengecek semuanya. Nggak bisa kita hanya mengecek di satu titik. Ada gas yang di mana tidak mau turun. Ada gas yang di mana tidak bisa naik. Ada gas yang di mana menetap di situ terus. Tidak bisa mencar kemana-mana. Jadi kita harus tahu semuanya. Kita tidak bisa kalau misalnya kita tidak lakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu periksa area sekitar pipa, duct, dan juga keran. Di mana kemungkinan gas atau uap itu muncul. Makanya kita lakukan lototo tadi. Kita lakukan lototo. Soalnya tidak, nanti bakal muncul gas lagi dari area yang lain. Seperti itu. Yang kedua, pembersihan dan ventilasi. Terus melakukan pemantauan udara pada interval yang sering sewaktu pekerja bekerja dalam ruang tertutup. Kita harus mengerti itu. Pantauan udaranya. Kemudian alirkan udara dengan menyedot atau meniup udara dari atau ke dalam ruangan dengan perangkat ventilasi. Jadi setelah kita memantau udara itu ada di interval mana, kita alirkan ke ruang tertutup. Selanjutnya buang lumpur, karat, dan residu. Hal ini dapat menimbulkan gas berbahaya. Ini kenapa kita diwajibkan untuk clean up sebelum memasuki ruangan tertutup atau ruang terbatas. Selanjutnya bersihkan area dengan air dan bersihkan bahan kimia yang dianjurkan. Bersihkan bahan kimia yang dianjurkan. Selanjutnya lakukan pengujian udara setiap pekerja akan memasuki kembali ruang tertutup. Jadi, misalnya masuk hanya 2 orang. Mereka masuk ke dalam. Sebelum masuk kita wajib tes, wajib clean up, wajib kita arahkan ventilasi. Dengan apa? Mungkin taruh blower kah? Taruh apakah untuk yang dimana itu benar-benar ventilasi itu berjalan dengan aman di ruangan tersebut. Mereka waktu keluar, mereka waktu mau masuk lagi, itu kita wajib tes kembali. Jadi kita tidak bisa, oh ya sudah, tidak apa-apa, masih berlaku kok 1 kali 24 jam. Walaupun 1 kali 24 jam, tapi kita manusiawi, kita melindungi kru.
Seperti itu. Selanjutnya, sistem perlindungan diri. Gunakan respirator jika diperlukan. Ini wajib diperlukan. Kenapa kalau saya bicara wajib? Dikarenakan kalau sudah berhubungan dengan debu atau berhubungan dengan ada bahan-bahan zat-zat kimia, kita wajib menggunakan respirator. Kita tidak bisa respirator gitu, kita tidak gunakan seperti itu. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri yang benar. Yang ketiga, tetaplah melakukan komunikasi dengan pekerja standby. Yang keempat, ikat pekerja dengan lifeline atau harness. Ini, ikat pekerja dengan lifeline atau harness. Kenapa seperti itu? Kita tidak tahu kalau misalnya tahu-tahu nanti ada energi lepas tak terkendali. Kalau sudah ada energi lepas tak terkendali, mesin bakal berjalan, kru bakal ikut yang ada di dalam. Jadi kita harus bisa memastikan kalau benar-benar itu habis namanya energi yang ada di situ. Tapi kita tetap harus ada kesadaran diri untuk penanggulangan lagi dengan cara apa? Ikat pekerja dengan lifeline atau harness. Seperti itu. Selanjutnya, jangan merokok atau membawa makanan di ruang tertutup. Ya, itu sudah pasti. Paten itu. Tetaplah awas terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin timbul di suatu bekerja. Selanjutnya, keluar dengan segera jika Anda merasa pusing atau merasa gejala yang tidak biasa. Ini. Keluar dengan segera. Jadi walaupun mau kerja apapun, nanggung tinggal sedikit, buang, lari, keluar. Dikarenakan kita tidak tahu gejala apa yang mungkin terjadi. Takutnya kita pingsan di dalam atau bagaimana. Itu lebih susah lagi. Alangkah lebih baiknya kita merasa pusing sedikit keluar. Walaupun itu cuma pengaruh pengap atau apa, keluar. Selanjutnya, penerangan dan peralatan. Pastikan penerangan yang digunakan adalah explosion roof. Yang kedua, bola api harus terlindung untuk menghindari kontak yang tidak diinginkan. Selanjutnya, periksa kabel, ground, reseptacle dan plug dan konektor dari kehausan atau kerusakan. Wajib. Jika diperlukan, gunakan hand tools yang tidak menimbulkan bunga api dan tahan ledakan. Dan juga ground fault circuit interrupter GFCI yang dimana itu untuk peralatan bertenaga listrik. Dan juga jika ruang mengandung gas mudah terbakar, jangan gunakan api terbuka. Itu pasti. Jangan gunakan api terbuka. Soalnya tahu kan segitiga api itu bagaimana. Oke. Peralatan pelindung dan keselamatan. Dari pernafasan sendiri. Ini dilanjut atau ada memang langsung atau ada sesinya sendiri untuk tanya jawab? Dilanjut aja Pak, nanti ada sesinya sendiri untuk tanya jawab setelah selesai materi. Oke, siap. Oke, lanjut. Untuk peralatan pelindung dan keselamatan, yang pertama pernafasan dengan tipe respirator atau supply air respirator. Jadi respirator ada beberapa tipe, yang dimana respirator itu memang khusus, dia itu melindungi dari debu, asap. Ada khusus juga untuk melindungi dari bahan-bahan kimia. Ada khusus juga. Jadi itu adalah APD khusus, yang dimana khusus melindungi pernafasan kita. Yang kedua, pelindung kepala, helm itu masuk. Yang ketiga, pelindung mata, ada glasses, goggle, face shield itu masuk. Goggle untuk pemotongan, face shield untuk pengelasan. Yang keempat, pelindungan kaki. Kita wajib pakai sepatu safety boot.
Yang kelima, perlindungan tangan. Kita wajib tuh menggunakan sarung tangan yang anti api. Sarung tangan anti api. Yang dimana itu jika kita melakukan pekerjaan panas atau kita masuk di dalam ruang terbatas, itu aman tangan kita. Pakaian pelindung ada waterproof, ada heat protection. Waterproof sendiri apa? Seperti raincoat. Dia itu tidak tembus air. Soalnya kita tahu kondisi di dalam pasti lembab. Pelindung pendengaran ada earplug dan earmuff. Pelindung keselamatan lainnya banyak. Ada portable lighting, gas monitor, full safety body harness, ada ledge, ada barricade, ada banyak radio, step leader, yang dimana itu semuanya untuk menunjang pekerjaan di ruang terbatas. Bayangkan saja ini banyak APD yang harus kita sediakan mau kerja di tempat hanya satu kotak kali satu kotak seperti itu. Kita tidak boleh sembarangan kalau misalnya mau melakukan orang kerja di situ. Selanjutnya, tugas-tugas personil. Pekerja masuk, yang dimana mengetahui tanda-tanda, gejala, dan akibat keterpaparan terhadap bahaya yang mungkin dihadapi selama di dalam. Jadi, kembali lagi, harus mengenali, harus bisa mengetahui apa saja tanda-tanda, gejala, dan akibat keterpaparan terhadap bahaya yang mungkin terjadi di dalam. Seperti itu. Yang kedua, memiliki keterampilan dan dapat menggunakan peralatan yang sesuai pekerjaan. Termasuk 5 langkah menuju selamat dari kita. 5 langkah menuju selamat dari kita itu salah satunya kita menggunakan peralatan yang sesuai. Ya tidak bisa, tidak ada ini, tidak ada hammer, pakai besi saja. Tidak boleh. Peralatan kita harus sediakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, memberitahukan pekerja standby jika merasa ada tanda-tanda bahaya, gejala, atau kemungkinan bahaya yang terjadi. Dan selanjutnya, bergegas keluar jika pekerja standby atau pengawas memerintahkan evakuasi. Jadi yang memerintahkan yaitu orang yang di luar. Tetapi yang di dalam juga tidak diam. Yang di dalam itu justru dia yang mengomandoi dirinya dia sendiri. Pekerja standby, mengetahui tanda-tanda dan gejala, mengetahui efek perilaku yang mungkin terpajan terhadap bahaya, memastikan jumlah pekerja masuk, dia harus membuat list, berapa orang masuk, berapa orang keluar, dia harus membuat list, dia bertanggung jawab. Yang keempat, tetap berada di luar selama kegiatan berlangsung, dia tetap harus mewatch sebagai watcher. Yang kelima, dia berkomunikasi dengan pekerja masuk. Yang keenam, memantau kondisi, efek, perilaku, dan bahaya di luar. Selanjutnya, menyiapkan penyelamatan dan personil emergensi segera jika diperlukan. Dan juga orang-orang yang tidak berwenang untuk menjauh dari ruang tertutup ini. Ini biasa orang Indonesia. Wajib dijauhkan orang-orang yang tidak ada wewenangnya. Takutnya nanti ada kontak dengan apa yang mengakibatkan insiden nanti. Selanjutnya, melakukan penyelamatan dari luar menggunakan prosedur khusus. Selanjutnya, tidak melakukan tugas-tugas yang mengganggu tugas utamanya. Setiap pekerja kita harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan tugas yang lain. Jangan sampai, kita masih di ruang terbatas nih. Ada yang datang lagi orang nih, suruh kerja seperti ini. Tidak bisa. Kita harus fokus satu pekerjaan selesai, baru pekerjaan yang lain. Ini, pengawas. Pengawas dia yang pertama harus mengetahui bahaya-bahaya, tanda-tanda, gejala, akibat pemajanan, keterpaparan. Itu dia harus mengetahui semuanya.
Yang kedua, dia harus memeriksa bahwa jalan masuk, pengujian, prosedur, peralatan yang diperlukan harus pakai izin. Dan dia yang menandatangani izin tersebut. Yang ketiga, dia wajib menghentikan pekerjaan jika ada hal-hal yang dimana itu menunjang untuk terjadinya insiden. Atau ada nirmis. Wajib diberhentikan. Yang keempat, kita wajib memastikan bahwa cara pemanggilan, penyelamatan, itu tersedia. Kalau di tempat kita biasa itu dibilangnya 54674 kali. Yang dimana itu kita langsung nelpon, tak emergency respon, langsung emergency group. Itu dia langsung meresponnya. Seperti itu. Selanjutnya, memerintahkan personil yang tidak berwenang, yang berusaha masuk, yang memerintahkan personil yang tidak berwenang yang berusaha masuk ke ruang tertutup selama kegiatan berlangsung. Dia harus bisa memilah siapa yang wajib masuk dan siapa yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Dia yang memilah semuanya. Selanjutnya, memeriksa kondisi yang dapat diterima selalu terjaga dan kegiatan tetap konsisten dengan izin masuk. Nih. Dari layanan penyelamatan atau rescue-nya sendiri, itu yang pertama, personil rescue harus terlatih di dalam penggunaan peralatan pelindung dan peralatan penyelamatan yang diperlukan menyelamatkan pekerja dari ruang tertutup. Dia harus terlatih. Yang kedua, melakukan latihan penyelamatan setahun sekali, refresher. Kita harus merefreshnya terlebih dahulu. Setahun sekali dan simulasi situasi emergensi. Yang ketiga, mengetahui dasar P3K dan CPR. Apa itu CPR? CPR itu kalau kita bilang itu jadi seperti respon, emergency response seperti itu. Selanjutnya, mengetahui jalan masuk ke seluruh ruang tertutup dan bahaya yang dikandungnya. Itu harus tahu. Dari orang rescue itu harus tahu. Walaupun posisi dia di mana, dia harus tahu. Selanjutnya, melengkapi sistem pengangkatan, body harness, lifelines, untuk penyelamatan orang di luar tertutup, dari luar ruang tertutup. Jadi kalau misalnya terjadi, amit-amitnya terjadi orang pingsan di dalam, tidak mungkin itu digotong. Tapi menggunakan apa? Sistem pengangkatan. Menggunakan sistem pengangkatan. Body harness. Dia harus tahu cara penggunaan body harness. Dari lifelines. Dia harus tahu penggunaan lifelines tersebut. Selanjutnya, lembar keselamatan bahan kimia dan informasi lain harus tetap berada di lokasi kerja. Ini penting. Setiap kita mau kerja, semua kita harus bawa. JSA, SOP yang berhubungan dengan bahan kimia, izin kerja, semua kita harus bawa ke lapangan. Sumber informasi yang bisa diperoleh dalam rangka proses identifikasi. Yang pertama, diskusi dengan insinyur perancang, pabrik, vendor, perusahaan-perusahaan yang memiliki tempat kerja atau prosedur kerja yang serupa. Yang kedua, saran-saran yang diperoleh dari spesialis profesional, termasuk operational hygienist, engineer, chemist. Kita harus tahu semuanya. Kita harus, maksudnya itu, kita peroleh saran-saran dari mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya, insiden kerja, cedera, laporan kecelakaan yang terkait dengan ruang tertutup. Itu bisa jadi sumber. Belajar dari kesalahan, tidak apa-apa. Kalau memang, tapi jangan dibuat dulu baru belajar. Informasi kecelakaan atau insiden bisa kita jadikan dan laporan artikel yang relevan. Ini contoh formulir yang dimana itu yang pertama diisi oleh supervisor. Diisi keterangan ruangannya, departemen mana, bagian lokasi mana, nama atau alatnya bagaimana, tanggal, orang-orang yang mau melakukan survei,
untuk inspeksi pertama, setiap orang pun wajib tanda tangan di situ. Diisi formulirnya. Nah, apa sih bahaya-bahayanya di ruang tertutup tersebut? Ruang tertutup itu bahan-bahan berbahaya, kontaminan mudah terbakar, level oksigen tidak aman, terjerumus ke dalam dan tertimbun material. Bahan bahaya lain yaitu bahaya mekanikal, pencetus api, listrik, keberadaan bahan yang tidak terkontrol, kebisingan, manual handling, dan lain sebagainya. Banyak bahaya-bahaya di ruang terbatas. Ini untuk form yang di mana itu sebelum melaksanakan izin, kita harus mengisi ini dulu. Jadi ada 3 form nanti. Form yang diisi supervisor, dan 2 form yang diisi oleh pekerja. Form ini sendiri kita harus tahu cara pengisiannya toh. Nah, identitas ruang tertutup memerlukan izin. Alat yang akan dikerjakan itu kita harus tulis. Tingkat resikonya bagaimana kita harus tulis. Kita nggak bisa. Jadi orang di luar tuh tahu, oh ini pekerjaan tingkat resikonya tinggi. Mereka akan tetap fokus ke situ. Terus kita jelaskan bahaya-bahayanya. Bahaya-bahayanya bagaimana kita jelaskan. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan sewaktu melakukan penilaian risiko. Yang pertama yaitu jenis ruang tertutupnya. Kita harus tahu jenis ruang tertutupnya itu bagaimana. Dia jenis yang sangat-sangat berisiko tinggi kah? Jenis yang bagaimana kita harus tahu. Yang kedua, setiap kemungkinan adanya perubahan level oksigen dan kontaminan udara. Selanjutnya, pekerjaan yang hendak dilakukan di dalam ruang tertutup. Kita harus mengerti pekerjaan itu bagaimana. Kita harus mengerti pekerjaan itu berdampaknya seperti apa. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya hanya, oh ini pekerjaannya seperti ini, oh sudah. Tapi kita namanya suatu orang, ada seseorang bekerja, kita harus mengerti bahayanya apa, resikonya apa, penanggulangannya bagaimana, kita harus tahu. Selanjutnya, pekerjaan di luar area tertutup. Kalau misalnya ada pekerjaan di luar area tertutup, tolong komunikasi. Jangan tidak komunikasi. Selanjutnya, jalan masuk dan keluar. Kita harus tahu jalur evakuasinya di sana bagaimana. Dan selanjutnya itu prosedur keadaan darurat seperti itu. Terdapat sejumlah prioritas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahaya. Prioritas tersebut disusun, yaitu yang pertama, menghilangkan resiko, mengurangi resiko, melengkapi peralatan keselamatan, melengkapi tanda-tanda peringatan, dan melengkapi prosedur keselamatan APD. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan APD yang pertama efektivitas, kesesuaian penggunaan dan peraturan standar. Tidak mungkin kita buat apa order APD yang dimana itu tidak sesuai sama pekerjaannya. Buat apa kita tidak digunakan sama kru kita tetap order. Itu kita harus tahu juga. Oke, ini formnya. Form untuk masuk di ruang terbatas. Itu coba dilihat. Untuk bagian atas yang dimana itu lokasi bangunan dulu. Kita masukkan. Terus kita tentukan bahayanya apa. Habis kita tentukan bahayanya apa, kita baru masukkan nama-nama orang, terus kita lihat ini penanggulangan kita bagaimana yang di bawahnya bahaya. Habis dari situ kita masukkan layanan keadaan darurat, kita masukkan beberapa 546 74 kali kalau di kita, kalau yang lain bagaimana. 911 mungkin kita harus tahu semua
layanan keadaan darurat kita bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana Pak? Buat. Jangan tidak buat. Bawahnya yaitu lihat oksigen, LEL, CO, H2S, SO2, HO2, yang dimana itu kita tes buat pengetesan gas berbahaya seperti itu. Di bawah itu ada tanda tangan mulai bekerja dan tanda tangan untuk diberhentikan pekerjaan, pencabutan izin kerja. Kita bikin form itu sedetail mungkin. Oke, 3 kelompok gas yang harus diuji. Apa saja yang harus diuji? Yang pertama, oksigen, gas mudah beracun. Oksigen, gas beracun, dan gas mudah terbakar. Kita harus cek semuanya. Oksigen sendiri, karena ia dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Oksigen itu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Oksigen tidak bersifat eksplosif, tetapi membantu pembakaran. Oksigen yang ideal untuk pernafasan manusia yaitu kurang dari 21%. Kalau kandungannya di bawah 16%, orang itu susah untuk bernafas. Apalagi kalau sampai 10%, orang akan menjadi tidak sadarkan diri dan menjadikan fatal. Sebabnya berkurangnya oksigen di daerah kerja itu tidak cukup atau kurangnya sempurna sistem ventilasi. Penggantian oksigen di udara oleh gas lain, kebakaran atau terjadinya peledakan yang memerlukan oksigen, dan konsumsi oksigen oleh pekerja. Jadi bukan berarti semakin banyak orang oksigen tetap sama. Tidak. Yang kedua, gas beracun. Ada gas monoksida, nitrodioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, yang dimana ini merupakan gas-gas beracun. NAB atau TLV adalah nilai yang menggambarkan suatu kondisi yang dipercaya pada mana hampir seluruh pekerja mungkin terpapar berulang kali, hari demi hari, tanpa timbul efek yang merugikan kesehatannya. Jadi kita harus tahu NAB-nya seberapa. Seperti itu kan. Kita harus tahu NAB-nya seberapa. Nah ini, NAB normalnya. Kalau NAB normalnya gas O2, oksigen, itu kita normalnya lebih dari 19,5%. Karbon dioksida itu 5.000 ppm. Karbon monoksida 25 ppm. H2S 10 ppm. NO2 3 ppm dan SO2 2 ppm. Gas mudah terbakar. Gas yang mudah terbakar dari udaranya dan meningkat karena adanya oksigen di udara. Ini. Kenapa kok meningkat dikarenakan oksigen di udara? Dikarenakan dia mudah terbakar. Kalau mudah terbakar pasti beriringan dengan oksigen, biar munculnya api. Nah, dan juga keberadaan gas, penguapan cairan yang mudah terbakar, reaksi kimia, dan lain sebagainya. Ini gas mudah terbakar. Asetalin, karbon monoksida, etilen, hidrogen, dan lain sebagainya. Kenapa wajib? Kenapa sih harus melakukan pengecekan gas? Kapan harus melakukan pengecekan gas? Sebelum masuk ke ruang tertutup. Sebelum melakukan pekerjaan yang mungkin ada bahaya peledakan gas. Setelah pemasangan ventilasi.
kondisinya berubah-ubah, itu kita wajib melakukan namanya pengetesan gas tersebut. Walaupun itu berulang-berulang, tidak masalah. Jadi kita itu bisa, jadi dari kitanya itu bisa tahu kapan kita harus melakukan pengujian. Seperti itu. Mohon maaf, waktu tinggal berapa menit? Diselesaikan aja nggak apa-apa, Pak. Nanti Oke. kalau udah baru kita masuk ke tanya jawab. Siap. Oke. Ya, ini alat yang biasa kita buat pendeteksi gas seperti ini. Alat pendeteksi gas yang dimana itu apa namanya? Alat tersebut itu kita harus juga lakukan kalibrasi. Kita harus juga namanya lakukan BAM test. Yang terus-menerus kita tetap maintenance alat itu. Soalnya apa? Gas di dalam itu sungguh-sungguh berbahaya. Seperti itu. Mungkin sekian dari ya. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke host. Silakan. Halo. Oh ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Toha untuk materinya. Oke. Untuk selanjutnya izin untuk menampilkan PowerPoint. Oke, baik. Oke. Untuk ini saya ingin memperkenalkan beberapa aplikasi dari Mika Pro yang tersedia di App Store maupun aplikasi Store. Oke, untuk YouTube-nya nanti semua video webinar tersedia di YouTube Kajik Deni. Oke, untuk ini kita selain ada webinar, kita ada training untuk Kemenaker, yaitu ahli K3 umum pada saat bulan Mei atau 22 Mei sampai 8 Juni, dan di bulan Juni 16 sampai 30 Juni. Untuk selanjutnya, sertifikasi Kemenaker Auditor SIM-K3 di bulan Mei dan Juni. Selanjutnya, ahli K3 listrik, full tatap muka untuk ahli K3 listrik selama 17 hari. Selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker teknisi K3 listrik yang di bulan Mei pada tanggal 28 Mei sampai 5 Juni. Selanjutnya ada ahli muda K3 konstruksi. Lanjut ada supervisor peranjah. Untuk supervisor peranjah ini kita blended training dan prakteknya di tempat kami langsung. Selanjutnya ada petugas P3K. Untuk petugas P3K juga blended training untuk 2 hari praktek secara langsung. Selanjutnya ada petugas peran kebakaran kelas D. Untuk trainingnya blended training juga. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi saya di 0878 8047 5743. Bisa di follow untuk Instagram Media Tama, Facebooknya Tama Media Tama Sertifikasi, YouTube untuk YouTube-nya Kajik Deni, dan di follow untuk TikTok-nya Kajik Deni juga. Untuk jaket gaul bombersnya seharga 375.000. Untuk bisa mendapatkan ini ada beberapa syarat, yaitu sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum. Lalu share sebanyak-banyaknya link YouTube Kajik Deni ke Facebook, link ID ataupun IG, follow dan like sebanyak-banyaknya. Oke, jaket gaul pilot bombers, jaketnya praktisi K3 Indonesia. Oke.
Oke, mungkin untuk sebelumnya kita masuk ke video dulu ya. Videonya nggak usah lah, Par. Udah mepet banget nih. Langsung Oh, Q&A aja. oke, baik. Oke, boleh. Untuk di sini tidak ada yang bertanya nih. Mungkin langsung Pak Amir Hamzah. Halo Pak Amir Hamzah, bisa langsung mengajukan pertanyaan Pak? Halo Pak, pertanyaannya singkat karena sudah mau Jumatan. Pak Toha, selamat siang. Pak, kebetulan saya nih di pekerjaan area konstruksi nih Pak, kita ada beberapa pekerjaan di ruangan terbatas seperti di area GWT misalkan Pak. Karena peralatan kita standar Pak, kira-kira peralatan yang untuk supaya ada orang kerja di dalam area terbatas supaya bisa tetap selamat gimana ya Pak selain gas detektor itu Pak? Terima kasih. Oke, bisa dijawab untuk Pak Toha? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Amir. Jika kita melakukan pekerjaan di area terbatas itu dengan alat-alat yang dimana itu standar, kita perkuat dengan namanya ventilasi terlebih dahulu, Pak Amir. Kita kuatkan namanya ventilasi, kita rancang itu ventilasi sebagus mungkin, maksudnya sebenar mungkin, biar namanya setelah waktu kita memasuk itu tuh gas-gas itu tuh kita sudah bisa mengetahuinya dengan kita atur ventilasinya terlebih dahulu. Terus juga kalau misalnya tidak ada namanya alat gas detektor atau yang mengecek alat tersebut, kita bisa ruangan itu tuh kita bisa, kalau bahasa Jawanya dikeroak, maksudnya itu dilepas satu bagian biar gas itu tidak mengenai dari orang. Kalau tidak kita cari titik sumber dari gasnya, kita tutup di situ. Bisa itu kita lakukan dengan apa? Kita tetap menggunakan respirator di dalam ruang ruang terbatas tersebut. Apalagi konstruksi yang selalu berhubungan dengan pekerjaan panas. Itu tetap respirator tetap kita pakai, terus juga kita mengetahui titik gasnya di mana, baru kita bisa bekerja di dalam itu. Tapi diusahakan dengan sangat untuk membeli alat tes gas. Biar apa? Biar kita bisa mengetahui tanpa membuang-buang waktu. Kita bisa mengetahui langsung tanpa membuang-buang waktu tersebut. Seperti itu mungkin Pak Amir. Oke, terima kasih untuk Bapak Amir pertanyaannya dan Pak Muhammad untuk jawabannya. Di sini ada Pak Sulis nih ingin bertanya juga nih Pak. Halo Pak Sulis. Halo Pak Sulistio. Oke, tidak ada respon. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan di chat ya Pak. Selamat siang Pak Toa, saya Amir. Pekerjaan saya di bidang kontraktor. Untuk standar prosedur izin masuk, peralatan perlindungan dan keselamatan itu berarti nempel di badan kita ya Pak. Ketika pekerjaan dimulai, ada tidak Pak peralatan keselamatan yang harus tersedia di ruang terbatas dalam ruangan tertutup? Jika ada pekerjaan welding di dalam tangki, hal apa saja yang harus diperhatikan? Oke, mungkin itu Pak pertanyaannya bisa langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Amiruddin, standar prosedur izin masuk, peralatan pelindung dan keselamatan berarti yang nempel di badan kita ya Pak. Ya, harus kita gunakan. Pelindung tersebut harus kita gunakan. Tidak bisa kita hanya cantolkan, harus kita gunakan sesuai standarnya. Terus ketika pekerjaan dimulai,
ada tidak Pak peralatan keselamatan apa saja yang harus tersedia saat bekerja di ruang terbatas? Peralatan keselamatan yang harus disediakan justru keselamatan untuk pekerjaan keselamatan di area ruang terbatas itu peralatannya semua di awal sebelum pekerjaan berlangsung. Jika sudah mulai berjalan pekerjaan tersebut, itu kita tidak perlu banyak-banyak namanya peralatan keselamatan. Dikarenakan kita sudah tanggulangi semuanya di awal. Gas detektor, pakai lockout, take out, prototo. Kita matikan semua mesin. Kita mainkan semuanya sebelum melakukan pekerjaan. Jika ada pekerjaan welding di dalam tangki, hal-hal apa saja Pak yang harus kita perhatikan? Hal-hal yang kita perhatikan yaitu tandanya ada dua. Ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu di mana pekerjaan di ruang tertutup dan juga pekerjaan panas. Kalau pekerjaan di ruang tertutup, kita harus tahu apa saja yang harus kita tanggulangi. Kita harus melaksanakan loto, kita harus melaksanakan gas detektor, kita harus tahu semua apa yang harus ditanggulangi. Dan juga dari pekerjaan welding sendiri, APD-nya yang harus dipakai bagaimana, pakai welding screen, pakai welding blanket, di mana itu harus ada aliran air, dan juga harus ada yang mematikan api itu. Kita harus tahu semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan, Kak. Untuk para pekerja di ruang tertutup, ada tidak Pak peraturan atau aturan umum dalam kurung regulasi untuk para pekerja? Pengecekan kesehatan sebelumnya setelah bekerja. Ada regulasi terkait untuk ruang tertutup. Untuk regulasi sendiri pastinya ada. Untuk regulasi sendiri pastinya ada. Kalau dari Minerba sendiri ada, cuman saya lupa nomornya berapa. Mungkin Pak Denny lebih tahu berurusan dengan regulasi. Cuman ada regulasinya tersendiri pun ada untuk pekerja di ruang tertutup. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ahyar nih. Pak Ahyar, Assalamualaikum Pak Muhammad Toha. Terima kasih untuk materinya. Saya ingin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengondisian ruang terbatas sebelum suatu pekerjaan dilakukan di ruang tersebut? Dan berapa lama waktu yang diperbolehkan bagi seorang pekerja dalam 1 kali 24 jam untuk bekerja di ruang terbatas? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengondisian ruang terbatas sebelum suatu pekerjaan dilakukan di ruang tersebut? Namanya kita mengondisikan, namanya kita mau melakukan penanggulangan, itu tidak ada namanya terpaut oleh waktu. Kita selesaikan dulu semuanya, baru kita bisa masuk ke dalam pekerjaan tersebut. Jika kita belum selesaikan dan dibilang waktunya sudah habis, tetap kita selesaikan dulu semuanya dan itu tidak terpaut oleh waktu. Dan juga waktu orang bekerja di ruang terbatas itu kalau secara peraturannya hanya 1 shift. 8 sampai 12 jam maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Seperti itu kalau sesuai standarnya. Oke, terima kasih. Ini ada yang ingin bertanya soal langsung nih, Bapak Safani. Halo Pak Safani, bisa Halo, langsung Assalamualaikum. ditanyakan? Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Sobari. Pak Muhammad Toha mau nanya Pak, untuk pekerjaan ruang terbatas nih dengan underwater, apakah sama? Terus seandainya ada kasus pekerjaan underwater, tapi di underwater itu di dalam ruangan terbatas, contohnya di sekat-sekat, cuma akses punya satu keluar masuk ruangan. Nah, terus untuk emergensinya gimana itu? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih.
Untuk pekerjaan underwater sendiri seperti apa ya? Kalau bisa dibantu jelaskan. Seperti misalnya pengelasan, Pak. Mungkin di dalam struktur itu tertutup struktur 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 pondasi misalnya di dalam ruangan itu tertutup sekat-sekat mungkin, Pak. Jadi masuk situ hanya ada satu akses keluar masuk. Nah, itu tuh bisa masuk dari ruang terbatas atau cuman underwater job aja itu. Terus emergensinya gimana, Pak, kalau untuk kerjaan gitu? Oke, Terima kasih. untuk kalau dari sisi pekerjaan memang sesuai dari pekerjaannya. Bisa disebut itu underwater atau bukan. Cuman kalau dari bentuknya, maksudnya dari lokasinya, dari ruangannya, itu masuk di dalam ruang terbatas dikarenakan jalur evakuasinya hanya satu. Akses keluar masuknya hanya satu. Tetap itu bisa dikatakan sebagai ruang terbatas. Terus juga untuk evakuasinya sendiri, itu sistem evakuasinya itu tetap kita manfaatkan itu dengan pintu yang satu itu. Kita manfaatkan itu. Dan itu namanya tetap harus ada supervisor dan harus ada watcher yang dimana mereka bertanggung jawab atas keselamatan orang yang ada di dalam. Itu tetap seperti biasanya untuk evakuasinya. Cuman menyesuaikan dengan ruangan tersebut, menyesuaikan dengan medannya. Kalau misalnya medannya itu memang susah untuk evakuasi, ya mungkin satu orang saja yang bekerja di dalam. Pengawas dan watcher benar-benar standby di situ. Jika terjadi apapun sedikit pun wajib dikeluarkan dari ruangan tersebut. Dikarenakan kita ini bekerja untuk selamat, bukan kita menjual keselamatan kita untuk bekerja. Jadi sekecil apapun yang bisa diterima, walaupun itu cuma pusing, keluar dari ruangan. Kondisikan dulu badan, baru kita melanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya evakuasinya terjadi kebakaran atau apa, keluar dari ruangan, panggil emergency response, panggil emergency team, yang dimana itu tanggung jawab dari supervisor dan watchernya itu membantu pekerja tersebut buat keluar dari ruangan, mungkin yang bisa dipadamkan, dan lain sebagainya. Seperti biasanya kalau memangnya untuk evakuasi seperti biasanya. Tapi kita selalu mengkondisikan medan yang ada. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Mawata. Pak Safani gimana? Sudah cukup untuk jawabannya Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Thomas. Oke, terima kasih Pak Safani. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Ezra Manurung. Pak, apa bedanya kekurangan oksigen dengan kelebihan oksigen? Apa saja dampak dari kekurangan oksigen dan kelebihannya? Mungkin dalam ruang terbatas, Pak. Boleh dijawab, Pak? Ya, kekurangan oksigen dan kelebihan oksigen. Tadi sudah disinggung sedikit. Untuk kekurangan oksigen atau kelebihan oksigen, kekurangan oksigen dan kelebihan oksigen itu berdampak pada kesehatan, pasti berdampak pada kesehatan. Kalau kelebihan oksigen itu bisa menyebabkan kita juga keliengan, agak pusing seperti itu. Dikarenakan kita sebagai manusia sudah dijatahkan. Jatah kita hanya sampai maksimal di 21%. Lebih dari 21%, walaupun nafas kita tetap lega, cuman ada seperti apa ya? Kalau yang pernah dihadapi oleh teman-teman di lapangan itu ada seperti tambahan gas, padahal itu oksigen. Seperti itu. Kalau misalnya dia kekurangan oksigen, itu bisa susah, namanya susah bernafas lah. Kalau misalnya kita kekurangan oksigen. Soalnya kekurangan oksigen itu paling berbahaya. Dia tidak terasa, tetapi bisa tahu-tahu ini kita kekurangan oksigen seperti itu. Jadi untuk beda, kekurangan dan kelebihan oksigen itu memang beda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pekerjaan hot work di dalam ruang terbatas, berapa nilai LLE?
Tosiknya berapa, Pak? Oke, mungkin bisa dijawab Pak Toha untuk pekerjaan Oke. hot work. Oke, untuk LEL sendiri dari dari pekerjaan hot work ya, pekerjaan hot work Iya, di hot work. ruang terbatas. Pekerjaan hot work di ruang terbatas sendiri untuk LEL-nya kita maksimal di 10%. Itu sudah mentok di 10%. Toksiknya di 10%, itu sudah maksimal. Lebih dari 10% kita tidak ada toleransi. Berhentikan pekerjaan dan juga keluar dari ruang terbatas tersebut. Jadi maksimalnya di angka 10%. Di angka 10%. Oke, baik. Terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin Pak. Izin bertanya Pak, apakah pekerjaan pembersih tangki air atau toren atau groundwater termasuk pekerjaan dalam ruang terbatas? Sebab kami sering melakukan pekerjaan pembersih tempat tersebut. Apakah perlakuannya sama untuk persiapannya, analisis risikonya, itu seperti apa? Oke. Untuk pekerjaan pembersihan di tangki air toren atau groundwater, itu bisa disebut sebagai ruang terbatas. Dikarenakan aksesnya juga terbatas, dan juga di dalam tidak bisa dijadikan seperti singgah, ya kan, untuk orang bekerja di situ. Itu bisa dibilang sebagai ruang terbatas. Dan kita harus melaksanakan persiapan dan analisa risiko sebelumnya sebelum melaksanakan pekerjaan di situ. Tidak bisa kalau misalnya kita hanya masuk, walaupun itu sekelas setaraf kecil pekerjaannya, tetap kita harus lakukan walaupun hanya menganalisa sambil meeting, sambil ngobrol. Analisa di dalam apa ya? Oh, ayo kita cek bareng-bareng kan di dalam. Oh, tidak masalah. Itu. Oke, terima kasih untuk Pak Maulana jawabannya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu semua ada pertanyaan secara langsung sebelum kita closing acaranya. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Sebelum webinar pada hari ini kita tutup. Oke, tidak ada. Mungkin Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Muhammad Toha untuk materi hari ini. Dipersilakan Pak untuk closing statement-nya. Oke, khususnya yang telah sabar menghadapi saya, khususnya Pak Denny, terima kasih banyak atas bantuannya, dan juga teman-teman semuanya selalu kita selalu mengawalkan namanya safety buat bekerja, dikarenakan safety tersebut menjadi kebutuhan dari kita, jadi kebutuhan di kita. Kita nggak bisa namanya bekerja itu safety kita ikutkan, tetapi ingat keluarga kita menunggu di rumah, keluarga kita menunggu kita kedatang, itu bukan mau diantar sama perusahaan dengan keadaan kurang, tapi kita diantar berangkat dan pulang kita keadaan penuh. Dengan apa? Kita sadar kita butuh dengan adanya safety. Dan juga untuk pekerjaan di ruang terbatas sendiri, kita wajib mengenal sebelum kita bersentuhan. Itulah juga tipikal laki-laki. Kalau wanita kan Pak Denny, nggak mungkin kita bersentuhan dulu sebelum kita mengenal. Wajib kita mengenal dulu sebelum kita bersentuhan. Seperti itu. Itu saja dari saya. Stay safe, sehat terus, dan lakukan selalu protokol kesehatan di manapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha, terima kasih ya bantuannya yang buat saya deg-degan hari ini. Aduh. Pak Toha, terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Pak Toha diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki berkah. Sekarang di mana nih? Masih di Papua apa udah balik nih? Sudah di Solo saya.
Udah pantesan aja ketiduran. Makanya hanyut Tahu nggak, saya pikir beda waktu loh ya. Di sana udah jam 10 ya. Udah. Makasih ya Pak Toha ya. Bapak Ibu semua. Sama-sama. Bapak Ibu semua nanti siang ada materi lagi webinar ya mengenai K3 pabrik. Kalau Bapak Ibu semua pengen tahu mengenai safety-nya di pabrik kayak gimana, mutunya di pabrik kayak gimana, ketemu lagi kita nanti siang jam 13. Silakan Mas Sobari di closing. Oke, baik. Sebelum kita tutup webinar pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Muhammad Toha sebagai instruktur untuk berbagi ilmu, sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Pak Toha diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Bagi teman-teman yang semua yang sudah mengikuti webinar, dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak dan Ibu semua. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Nama saya Sobari, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar berikutnya. Kita tunggu di webinar nanti jam 1 siang. Terima kasih.